Hai hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya, amin. Oke teman-teman, seperti biasanya judulnya tetap sama. Kita lihat kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan ya. Resonate, nggak resonate, semoga kalian bisa mengambil hikmah atau manfaat positif dari bacaan saya ini ya. Kalau yang nggak resonate, kali ini kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya di channel YouTube saya, mungkin di sana ada yang lebih cocok. Untuk yang di TikTok dan Instagram, di sana itu cuman cuplikan dari video lengkap saya yang di YouTube. Jadi kalau yang di TikTok dan Instagram itu cocok, kalian bisa langsung cus ke YouTube supaya kalian tahu cerita selengkapnya. Seperti itu teman-teman. Kita nggak tahu ya, sama-sama nggak tahu. Saya nggak pernah berkonsep dalam membaca. Semoga energi kalian yang tertarik ya. Semoga resonate. Ceritanya apa? Kita lihat terlebih dahulu ceritanya di antara kalian ini seperti apa, atau mungkin sosoknya bisa muncul ya. Oke, kita lihat dulu kisah di antara kalian seperti apa. Silakan disesuaikan. Kalau memang nggak cocok ya, nggak sesuai, tidak usah dipaksakan. Berarti kali ini nggak cocok ya. Berarti bukan untuk kalian. Karena ini general. Sekali lagi general itu energinya banyak orang yang nonton ya. Kalau kalian ingin dibacakan untuk kalian sendiri, kalian bisa personal reading ya di saya. Nanti daftarnya lewat Mbak Tia, admin saya, tapi bacanya langsung dengan saya dengan video call. Semuanya berbayar. Caranya kalian bisa lihat di deskripsi setiap video YouTube saya, di deskripsinya, di sana ada caranya, oke? Kita mulai untuk melihat kisah di antara kalian. Silahkan disesuaikan. Kalau cocok berarti ini energi kalian yang ditarik, yang ketarik di sini, seperti itu. Oke, bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya ini masih berlaku kapanpun. Oke, kita lihat kisahnya. Kisah di antara kalian seperti apa? Ada cerita apa sih kali ini? Cerita apa? Ada cerita apa? Oke. Ada Queen of Swords, ada The Fool, Queen of Cup. Oke, ada banyak energi feminin yang ketarik di sini. Feminin belum tentu wanita ya, bisa juga laki-laki dengan energi feminin. Energi feminin itu seperti apa Bunda? Energi feminin itu ya pada umumnya seorang wanita itu biasanya kan manja ya, lebay, kadang-kadang lebay ya, mungkin gampang nangis, perasaannya halus seperti itu ya. Ya pada umumnya wanita lah. Laki-laki pun punya energi feminin. Kadang-kadang ada laki-laki yang mudah terharu, terbawa perasaan, ya kan? Ada yang suka dimanja. Nah, ngambekan. Itu kan juga ada ya. Itu energi-energi yang feminin. Kalau maskulin tuh energi-energi yang tegas. Mengambil keputusan itu berpikirnya itu lebih logis seperti itu. Kalau feminin lebih ke perasaan-perasaan gitu ya. Oke, lanjut. Banyak energi feminin teman-teman. Oke. Di sini ada sesuatu yang difokuskan. Kurang satu lagi ya, 4. Di sini 5, 5 of Wands. Ada konflik. Oke. Gini. Kita lihat bottom of the deck-nya, 8 of Swords. 8 of Swords itu adalah energi-energi terkungkung, terikat. Swords itu kartu-kartu energi atau energi elemen udara atau angin ya. Angin itu gimana sih? Kan apa ya? Mengalir, bukan mengalir, apa ya? Mengikuti gitu ya. Kesana kemari gitu ya, nggak tentu gitu ya. Kalau air kan ke yang lebih rendah ya kan, seperti itu, mengalir ke yang lebih rendah, mengalir mengikuti gitu ya, mengikuti tempatnya. Kalau angin itu kan lebih luas ya, udara itu memenuhi. Nah, ini energi-energi udara itu lebih ke komunikasi, kemudian pemikiran, alam pemikiran. Alam pemikiran itu kan bisa kemana-mana ya. Logika, kemudian
kata-kata juga bisa, perkataan atau mungkin saya bilang tadi ada komunikasi ya, logika-logika, pengetahuan, ilmu, itu hal-hal yang sifatnya luas ya. Nah, kalau 8 ini sesuatu yang berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, tapi ini terkungkung. Jadi mungkin komunikasinya terkungkung, alam pikirannya terkungkung, terikat, logikanya nggak bisa jalan karena terbatasi oleh sesuatu. Kemudian penilaian atau pemikiran-pemikiran terhadap sesuatu atau kata-kata yang tertahan. Nah, seperti itu bisa dipahami ya. Sambil kalian belajar kali ini, kalian bisa mengerti juga arti kartu tarot ya. Ini 8 pedang ya. Kalau bottom of the deck-nya seperti ini teman-teman, di sini ada situasi kondisi yang terkait dengan pemikiran ya, logika yang terkungkung ya, terkungkung seperti itu. Jadi bodoh, mohon maaf. Bodoh ini mungkin kata-katanya kasar ya, tapi the fool ini sesuatu yang lebih kepada energi-energi murni. Artinya pemikiran atau sosok ya yang pikirannya itu nggak macam-macam ya. Bisa dibilang polos, bodoh, gegabah, tapi nggak sadar. Polos, orang polos itu gimana sih ya? Kemudian ada di sini kecerobohan. Ini jiwa-jiwa yang murni. Bisa jadi ini kalian, sekali lagi bisa vice versa. Bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan. Ya. Kenapa seperti ini ya? Ini situasi kondisinya itu frustasi ya, frustasi. Jadi nggak nyaman. Secara pemikiran itu terkungkung oleh sesuatu menjadikan bisa dibilang linglung kah? Iya, bisa ya. Tapi sebenarnya di sini itu ingin membebaskan diri dari kungkungan ini juga bisa. Karena ini kartu-kartu kebebasan atau semangat ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ini saya bacakan dulu artinya supaya kalian mengerti. Kelamaan ya sudah, kalau kelamaan gak usah ngikutin ya. Langsung saja dibaca artinya. Saya bukan tipikal yang seperti itu. Kalian bisa nonton yang lainnya yang mungkin langsung membacakan artinya tanpa kalian tahu itu benar atau enggak ya. Monggo silakan. Tapi saya kali ini saya ingin menjelaskan supaya kalian juga paham. Oke, lanjut. Di sini ada Queen of Swords. Di sini Queen of Cup. Queen itu ratu ya. Kartu ratu itu kan tinggi, bukan as 1 2 ya. As itu 1 kalau di sini ya, 1. As itu ace ya, itu 1 kalau di kartu tarot. 1 2 3 4 5 sampai 10, kemudian page ya, kemudian knight, kemudian queen. Berarti ini energinya tinggi. Di sini tentang pemikiran tapi lebih ke feminisme, dan di sini juga tentang cups ya. Queen tapi cups itu energi elemen air ya. Elemen air di sini itu menyangkut tentang perasaan ya. Perasaan menyangkut dengan perasaan, hubungan batin antar pribadi, masalah jiwa ya, spiritual termasuk di dalamnya. Spiritual itu bukan supranatural ya, perlu kalian pahami ya. Supranatural itu hal-hal yang sifatnya itu ya supra ya. Kalau spirit itu berkaitan dengan jiwa ya. Jadi ini hal-hal yang menyangkut jiwa, kejiwaan, masalah jiwa, masalah hati ya. Ini energinya queen. Ratu itu kan seseorang yang perempuan ya. Jadi energinya feminin. Kalau di sini ratu perasaan, di sini ratu pemikiran. Nah, kalau ratu di tengahnya seperti ini, sebenarnya ini adalah orang-orang yang sebenarnya dalam hal perasaan, pemikiran itu imbang, sinergi ya. Dalam hal perasaan itu punya kasih sayang yang besar, bijak, ramah ya, pemelihara, penuh kasih sayang, paham akan kebutuhan orang lain seperti itu. Kalau di sini ratu pemikir seperti apa? Orangnya educated ya, jadi punya ilmu banyak, pengetahuan ilmu, orang yang terpelajar ya. Mungkin akan sedikit bicara tapi berkelas, tegas, lembut ya. Tapi apa ya? Berkelas itu gimana ya? Tapi memang kadang-kadang itu judes ya. Tapi di sini itu intuitif orangnya itu, intuisinya kuat. Nah, di sini ada beberapa, kalau Queen of Swords itu ada yang beberapa itu, mohon maaf, janda, ada beberapa, tidak semuanya ya. Jadi sebenarnya orangnya itu seperti itu.
Tapi di sini dibuat ini jadi apa ya, ragu-ragu, jadi gegabah, jadi polos, jadi mohon maaf bodoh, ya nggak pede. Padahal sebenarnya juga pede, ya. Padahal orangnya itu inginnya semangat, tapi terkungkung oleh sesuatu, ya. Di sini Eight of Pentacle itu dedikasi atau fokus. Nah, fokus atau mungkin passion. Passion itu semangat, gairahnya. Karena apa? Banyak ini terkungkung. Nah, di sini karena apa? Di sini rupanya ada konflik, teman-teman. Five of One. 5 tongkat itu energinya api, ya. Wands itu kartu-kartu yang mewakili energi-energi secara nyata, tindakan nyata, kreativitas, ya, inovasi, keberanian, ambisi, atau memang secara nyata, tindakan secara nyata gitu, langkah atau mungkin datang atau seperti itu. Itu wands, ya, tongkat. Di sini 5 itu konflik. Kemudian hal-hal yang sifatnya kekeh. Kalau orang Jawa bilang itu medenteng. Nah, medenteng itu bersikeras, ya. Di sini ada adu argumen, merasa benar, ya. Ada ketidaksepemahaman, ada berantem, ada suasana panas, mungkin juga ada beberapa KDRT. Ya, kalau ada yang rumah tangga, mungkin ini ada masalah-masalah rumah tangga juga. Ada yang kalian masuk ke dalam kisah rumah tangga. Nah, jadi kisah yang terbaca di sini banyak energi feminin. Sekali lagi, kalian bisa seseorang yang kalian fokuskan. Energi feminin ini, ya, atau mungkin ya energi feminin ini, ya, ini sedang fokus, ya, fokus karena saking fokusnya terhadap fokusnya ini kayaknya karena ini nanti saya lihat aja sih. Yang jelas kalau saya lihat dari sini energinya kalau ini terkungkung oleh satu situasi atau satu hubungan yang di dalamnya banyak konflik, banyak ketidaksepemahaman, banyak adu argumen. Salah satu itu pegang argumennya masing-masing, ya. Kekeh, ada konflik-konflik, ya. Terkungkung tapi sama hubungan ini, ya. Tetap fokus sama hubungan ini, nggak mau keluar. Sebenarnya bisa loh, ya. Coba kita lihat lagi, ya. Untuk lebih dalam lagi supaya jelas. Tadi masih ngambang. Kita lihat, ya. Kita lihat lagi lebih dalam. Apa yang difokuskan, konfliknya apa, ya, itu kan belum jelas. Supaya jelas. Oke. Lama bunda nggak asik, babahno. Babahno itu bahasa saya, ya. Babahno itu biarkan. Oke. Untuk yang suka saja. Yang suka, ya nggak suka gak apa-apa. Bebas. Oke, lanjut. Oke, lanjut, ya. Kita lihat fokusnya itu fokus ke apa? Apa masih fokus ke konflik? Oke. Pinginnya sih nggak mikirin, tapi kepikir. Oke. Tuh kan? Pinginnya sih nggak mikirin, tapi nggak bisa. Fokus terhadap hubungan ini. Oke, lanjut. Berusahanya sih pinginnya harmonis. Tapi gimana lagi, beberapa adalah pasangan rumah tangga, beberapa adalah orang lama yang selama ini hubungannya baik. Masa dengan konflik kita sekarang harus musuhan, nggak enakan. Nah, itu loh. Jadi ini salah satu dari kalian bisa keduanya itu sangat terfokus sama hubungan ini karena apa? Bermasalah, ya. Inginnya nggak gini, inginnya baikan, nggak mau mikir-mikir lagi, nggak mau konflik-konflik lagi, capek, ingin bangkit, ingin ada transformasi, kartu the death, ya. Lanjut. Inisial nanti terakhir, the fool, nah kan? The fool lagi loh, ya. Konflik ini membuat saya jadi nanti Hierophant banyak yang kisah memang pasangannya, ya, atau gini, secara aturan norma, adat, hukum atau apapun, ini terkait dengan Hierophant itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya aturan atau ada hubungan bertingkat antara guru dan anak. Suami dan istri, iya dong bertingkat, imam dan makmum, seperti itu. Kepala keluarga dan anggota keluarga, ya kan? Kemudian
Eropen itu juga ada aturan-aturan ya, seperti aturan agama semuanya pernikahan, hukum pernikahan juga ada, ya kan? Jadi Eropen itu tentang seperti itu, terikat dengan satu status atau mungkin terkait dengan norma, ya, atau aturan-aturan yang berlaku lah, bisa dikatakan seperti itu. Atau hubungan yang saya bilang tadi, bertingkat, ya. Ini nggak bisa, ya, akhirnya mau nggak mau. Fokusnya sebenarnya ingin transformasi. Fokusnya itu ingin bebas dari kungkungan dan konflik, atas konflik-konflik ini. Pinginnya harmonis. Karena ini orang lama. Artinya mungkin sudah lama berhubungan. Atau saya bilang tadi memang sudah ada ikatan. Atau orang lama yang dulu pernah dikenal, teman lama. Masa mau konflik gitu loh. Nggak nyaman kan, maunya itu nggak gini-gini gitu. Jadi ini ada konflik ceritanya seperti itu. Silakan kalian sesuaikan. Kalau kalian nggak masuk ke sini, berarti ini bukan untuk kalian, ya. Berkomentar bebas teman-teman, ya. Tapi kalau nggak, tapi yang logis gitu loh, pergunakan intuisi, kebijakan kalian dalam menanggapi juga. Bukan saya nggak mau dikritik, bukan. Tapi mbok ya yang nyambung gitu loh. Oke, jadi sudah saya sampaikan ya, kalau memang bukan masuk ke dalam cerita ini bukan untuk kalian. Ya, nggak resonate, nggak masalah. Kalau mau ditonton monggo, nggak ditonton nggak apa-apa gitu loh. Oke, lanjut ya. Kalau memang kisahnya seperti ini, ya, di sini nggak dijelaskan dia pergi atau tidak, atau masih kumpul atau gimana, nggak ada. Saya juga nggak bisa ngarang, ya, nggak bisa ngarang. Kecuali kalau ditanyakan. Kalau personal biasanya gitu. Kalau dia pergi nih, dia ada nggak masih ingat saya? Itu bisa, ya. Ini nggak jelas. Pergi atau nggak Bunda? Nggak tahu. Di sini nggak ada kartu pergi. Nggak bisa dong kartu ini dibilang pergi. Nggak bisa. Artinya bukan itu. Ya, saya nggak mau ngarang, nggak mau bohong. Ya, oke. Sekuat-kuatnya intuisi di sini nggak ada artinya seperti itu. Ya, oke, lanjut. Kondisi seseorang yang berhubungan dengan kalian dengan situasi seperti ini. Situasinya gimana? Kita lihat ya. Lanjut, aku loh kalau jelaskan itu loh detail kayak gini. Yuk kadang juga ngerti. Terkadang ada yang nggak ngerti. Luput, melencengnya jauh. Oke. Lihat ya, kita lihat kondisi dia. Ini bisa kalian, bisa seseorang yang kalian pikirkan, bisa keduanya gitu. Silakan disesuaikan. Yang jelas ada konflik ya, dan terkungkung oleh satu hubungan. Kalau tidak, berarti bukan. Diulang-ulang aja Bunda. Iya, banyak yang nggak ngerti walaupun sudah detail, sudah diulang. Oke, lihat ya kondisi sih dia, seseorang yang kalian fokuskan. Kok oke, 2. Oke. Kondisi dikasih 2 loh ini. Ya, banyak yang hubungan pernikahan, hubungan yang sudah stabil. Ingin mewujudkan stabilan dalam hubungan lagi nih. Kondisi dia ini sebenarnya ya, sekarang itu seperti butuh penghargaan. Ini kartu-kartu penghargaan, kemudian kartu-kartu reward, kartu-kartu kemenangan ya. Bentar, sih lah. Alon rek. Mikir gini nih, gak cuma dibaca dong. King of Cup, Death, 2 of One. Oke, gini ya, seseorang yang kalian pikirkan ini itu perasaannya besar, cintanya besar karena di sini King, ya. Tapi memang saat ini mungkin sedang pasif, atau sebenarnya pasifnya ini karena menunda melakukan sesuatu tindakan. Kenapa dia menunda? Karena dia pikir saat ini bukan saat yang tepat. Masih bingung aku, ya. Butuh yang namanya kolaborasi atau kerjasama. Dengan siapa ya? Dengan kalian lah. Masa sama tetangga? Masa sama Pak RT, sama Bu RT? Enggak, sama kalian. Gitu, ya.
sedang menunggu. Karena apa? Karena dia sebenarnya itu pengen bangkit. Ya, bangkit dari apa? Sekali lagi, dari hubungan ini, supaya hubungan ini jadi lebih enak. Karena sebenarnya kalau gini terus, ya, dia mikirnya, waduh, kalau gini terus bisa-bisa gagal ini hubungan ini, ya, bisa-bisa buyar ini. Dia punya pikiran seperti itu. Seakan-akan pesimis sama hubungan ini. Kalau seperti ini terus, konflik terus, paham, Rek? Itu dia. Oke, lanjut ya. Bisa juga kalian. Silakan. Kalau tadi vice versa ya, vice versa terus. Ngono lho, Rek. Ya. Lanjut. Orang ini butuh penghargaan seperti yang saya lihat di kartu ini, ya. Dia ini kondisinya sekarang itu ada yang namanya perasaan-perasaan kayak menang gitu. Sama konflik ini loh. Ya, bisa dia, bisa kalian. Silakan disesuaikan posisinya di mana, ya. Tapi sebenarnya kemenangannya ini hampa, apalagi pasangan. Ya, hubungan percintaan. Menangnya di mana? Wong ini menyangkut perasaan. Emangnya kompetisi? Balap karung tah? Kan bukan. Ya kan? Atau memperjuangkan apa? Mau memenangkan apa? Memenangkan ego yang iya, ya. Jadi kemenangan hampa itu hanya memberi makan ego. Paham ya? Di sini ada yang namanya selain merasa menang, ya, merasa menang. Ada kondisi dia itu ingin memulihkan, ya, memulihkan situasi dan kondisi. Untuk apa? Makanya dia ini pinginnya lanjut untuk berjuang, bangkit, untuk memperjuangkan hubungan ini, ya. Dia ini sebenarnya orang-orang yang ingin dikagumi, diorangkan, ya, dipuji, diberikan penghargaan, ya. Ingin menunjukkan apa yang telah dia capai, seperti itu, ya. Orang ini mungkin biasa ya, mungkin biasa dulunya itu selalu posisi di atas, menang terus, nggak bisa ditekan. Sekalinya ditekan, ngambek. Apa bunda saya yang ngalah terus? Ya, berarti ya kalian posisinya kan gitu. Silakanlah disesuaikan. Pinter-pinter gitu loh ya. Kalau nggak sesuai banget ya jangan ya. Nggak usah dipaksakan. Di sini kondisi dia itu ya berat sekarang. Berat. 10. Bayangkan. Bawa gini 10. Bawa 10 aja ini sudah mau rontok semua. Brodol semua. Karena sulit dan berat loh ini. Ya. Berat. Dia merasa berat, tapi dia tetap mau berjuang. Memperjuangkan hubungan ini supaya bangkit, ada transformasi, supaya rukun, stabil lagi. Dia ini pinginnya itu membahagiakan kalian. Di sini 9 pentacles ya. 9 itu angka yang bagus ya, lumayan tinggi. Dan pentacles itu elemennya tanah atau bumi. Itu terkait dengan hal-hal konkret secara duniawi ya. Pekerjaan, uang, jabatan, materi, kesuksesan, kelimpahan ya. Seperti itu. Dia ini ingin mencapai, sekarang ini mungkin dia dalam posisi bagus sih, dalam posisi bagus. Nah, dalam posisi bagus itu dia sebenarnya ingin membahagiakan kalian. Walaupun sekarang hubungannya lagi berat ya. Coba kita lihat sih, beratnya apa sih? Wong ya duitnya ada. Oh dia nggak punya duit sekarang lagi melarat ya mungkin kalian. Oh enggak bunda, saya juga melarat. Ya berarti bukan ceritanya. Ceritanya tetangga sana, tetangga desa mungkin ya. Oke lanjut. Ini kok dia berat ya? Berat apa? Berat konflik ya. Dia seperti terbeban sama konflik, jadi gak bisa membahagiakan. Uang gak ada artinya sekarang ini. Nah, ngono lho. Paham ya? Gak usah dicek lagi wis. Itu loh situasi dan kondisi dia. Berarti dia cinta dong. Kalau saya lihat seperti ini ya cinta gitu. Tapi kita lihat lagi. Sejauh mana cintanya? Perasaan dia. Sejauh mana perasaan dia kepadamu? Kenapa sih konflik-konflik? Dan wawuh sana loh. Wawuh itu baikan.
ya. Nih, yuk kita lihat perasaan dia kepadamu. Loh, dia tuh pengen nyenengin kamu, pengen ketemu, pengen ngajak makan, ngajak mengasih hadiah, ya. Pengen, tapi dia itu ada ya agak sombong juga. Pengen menunjukkan, loh aku itu loh punya sekarang mampu, saya punya pencapaian. Pengen menunjukkan, sebenarnya bukan sombong sih, ingin menikmati bersama kalian. Loh, kalau kalian nggak mau, mbak aku aja. Nah, kan hubungannya muter-muter loh. Kalian itu nggak bisa melepaskan diri loh. Apalagi yang pasangan ingin membahagiakan pasangan. Oh dia lari bunda, sudah 5 tahun itu sudah ninggalin saya demi orang lain. Ya enggak, berarti bukan ceritanya. Kalau konfliknya sudah 10 tahun yang lalu apalagi, wis gak usah wis ya. Mau di sini keinginannya bangkit. Kalau dia gini loh teman-teman, kartu tarot boleh lah, kalian kadang-kadang halu boleh. Tapi yang tetap logis dong. Halu sebentar aja, jangan lama-lama. Ya, nanti halu kebablasan gimana? Apa jadinya coba? Ya kan? Di sini kalau memang kalian nonton kartu tarot, tetap logikanya aja. Jangan sampai ini ya. Jangan terkubur oleh kehaluan. Ya, tetap realistis. Kalau memang orang yang tidak menunjukkan kepedulian, ya, memblokir apalagi, dia blokir sudah 3 bulan, ya berarti nggak mau sama kalian gitu aja loh. Pastilah. Pastilah, ngapain blokir kalau masih sayang? Kalau blokir berarti kan nggak mau dihubungi, nggak mau komunikasi. Berarti ya sudah lah, kecuali blokirnya masih sehari 2 hari, mungkin ada sesuatu, itu loh. Ya tetap logis teman-teman, ngono loh ya. Oke, kembali ke laptop. Di sini perasaan dia masih mempelajari sih, mempelajari juga ya, mempelajari atau apa ya, dia masih diem. Tapi dia inginnya itu membahagiakan, apalagi hubungan ini sayang. Loh, ada beberapa yang ada energi ketiga ya teman-teman. Ada yang ngisruh, istilahnya seperti itu. Ngisruh ini belum tentu orang ya. Ini ya, belum tentu orang. Bisa pekerjaan atau hal yang lain. Bukan pelakor, pebinor atau perebut apa gitu, enggak ya. Belum tentu. Ya, coba tapi kita lihat lagi, bentar lagi. Oke. Di sini komunikasinya memang menjauh karena masih mempelajari, masih ragu-ragu. Ada gangguan juga di sini. Ya, ada gangguan. Gangguan energi ketiga. Kita lihat ya, energi ketiganya ini apa? Energi ketiga itu hal yang lain ya, yang mengganggu hubungan ya. Belum tentu orang ya. Tumbuhan, ya bisa juga. Tumbuhan itu juga ada energinya kok. Ikan. Kucing bisa, hobi bisa, keluarga bisa. Ngono lho rek. Belajar tarot sing baca apa dengerin tarot gak mek asal denger. Dihapusi kon. Ayo, lanjut. Oke. Ada hubungan-hubungan di antara dengan energi ketiga ya, mungkin teman bisa, teman, kemudian keluarga, hubungan-hubungan legal biasanya keluarga itu yang mempengaruhi. Kemudian ada sosok seseorang ya, wealthy man ini orang yang punya uang. Nah, punya uang ini kan bisa bosnya ya, atau mungkin orang yang modalin dia, atau siapapun yang energinya maskulin ya, dan punya uang. Ini yang bikin ribet ya. Bikin jalannya itu berliku-liku kayak gini. Padahal sebenarnya bisa terang. Nah, hal lainnya itu bisa juga ada seseorang ini punya hubungan dengan siapapun, circle-nya lah ya, yang mengganggu. Apakah orang lain bisa? Bisa juga. Tapi di sini tidak detail ya. Saya nggak mau ngarang juga. Kecuali yang keluar itu false. Nah, kayak gini. Oh ya, ada seseorang yang mengganggu hubungan kalian. Ini nggak jelas. Terus saya mau menjelaskan gimana? Saya cuma ambil 3. Oke. Bisa ini yang namanya dari pekerjaan, bosnya atau apapun. Ya. Di sini saya lihat
kadang-kadang kalian itu pikirannya buruk dulu, berekspektasi ya, atau berpersepsi bisa ya, ekspektasi atau mungkin kadang-kadang bisa jadi kenyataan. Pikirannya kalian itu meluas, melebar dengan sendirinya. Dipikir-pikir dewe, ngeluh-ngeluh dewe, dipikir-pikir sendiri, pusing-pusing sendiri, diasumsikan sendiri, dianalisa sendiri, dibuat kesimpulan sendiri. Waduh, orang lain ini. Itu bikin kalian stres, terkungkung dan terus mikirin ini. Gak maju, rek. Namanya gak realistis. Itu hidup dalam angan-angan dan suudon. Ya, oke lanjut. Jadi kalau perasaan dia ingin membahagiakan kalian, tapi sementara masih menjauh, ada energi lain ya yang mendominasi energi dia. Oke, sebenarnya perasaannya ke kalian. Kalau saya lihat seperti ini, kalian jangan menambahi energinya, sudah ketarik ke kalian yang negatif jauh lagi. Gitu. Kalau kalian memang masih mau sama dia. Kalau kalian mikirnya, dia memang hidung belang, hidung loreng, hidung apa, nggak laki nggak perempuan ya, belang bonteng ya, saya sudah nggak sudi sama dia, ya sudah, berarti ini nggak usah ya, berarti kalian nggak usah berharap sama orang ini, sudah ngambil keputusan kan, saya nggak sudi, ya sudah. Tapi untuk kalian yang masih berharap sama orang ini, mungkin kalian yang berharap untuk ada transformasi supaya nggak ada konflik lagi. Rupanya nih konfliknya sering seudon-seudonan ini. Tidak sepemahaman, satunya nggak ngaku katanya gitu. Lah kadang-kadang kalau tanpa bukti suruh ngaku seperti apa, kecuali ada bukti. Kadang bukti pun belum tentu. Kadang-kadang buktinya chatting mesra seumpamanya. Chatting mesra. Setiap malam pegang HP. Belum tentu, rek. Belum tentu. Setiap orang punya pola komunikasi dengan mungkin teman-temannya yang kalian nggak tahu, atau mungkin kalian tidak bisa memahami karena kalian tidak pernah di circle yang seperti itu. Berarti kalian mainnya kurang jauh, pergaulannya kurang luas, anggap saja seperti itu. Nggak tahu model yang seperti itu. Mungkin sebaliknya. Nah, oke, lanjut ya. Kalau gitu harapannya orang ini kepada kalian apa? Rencananya atau pesan yang ingin disampaikan kepada kalian. Terlepas dari ada orang lain, energi yang lain, ada bosnya, ada pekerjaan yang menyita atau apapun ya. Karena saya lihat yang penting ini. Mungkin memang sekarang belum, tapi keinginan, sekali lagi, energi keinginan ya. Dia pasti datang ya Bunda ya. Nggak ada yang tahu pasti. Dukun itu loh kadang-kadang bisa ngomong pasti, itu ngomong tok. Lah emang dukun Tuhan ya. Dan saya bukan dukun ya, saya membaca kartu. Jadi tolong dibedakan, saya spiritual, bukan supranatural. Gak pakai menyan, ya. Mungkin pakai rokok, ya, pakai susu ultra, ya, pakai itu, pakai pecel lele gitu, makanan saya, ya. Oke lanjut, untuk melihat harapan atau apa pesan yang ingin disampaikan ke dia. Bunda ngelantur, biarin wong konten saya. Yuk lanjut. Bunda nggak asik, biarin. Saya merasa asik sendiri. Oke. Kalau gitu untuk apa bikin konten? Untuk saya sendiri. Pengen dapat duit kan? Ya alhamdulillah kalau dapat duit. Karena duit bukan karena usaha kita loh, rek. Karena Tuhan memang kasih. Apapun usahanya, nggak usaha jadi kadang dikasih kok. Pikiran kalian jangan sempit. Loh lah kok maunya pisah. Cik. Tadi katanya mau bangkit. Sebentar dilihat sebelahnya dulu. Oke. Oke. Aku itu ya seneng sama kamu, cocok, bisa seneng happy aku nyaman sama kamu. Sekarang aku tak mikirin keuangan aja sama karir saya, finansial sama karir saya dulu. Ya, walaupun saya nggak bisa memungkiri bahwa chemistry antara kita sangat erat, ya. Nggak tahu twin flame, nggak tahu soulmate, nggak tahu karmic, itu hanya istilah ya.
Dulu nggak ada itu, zaman saya kecil nggak ada twin flame, nggak ada taunya ya pokoknya kalau pasangannya bencek no ya, nyebelin itu namanya toksik kalau zaman sekarang. Tapi nggak ada istilah twin flame atau kalau saya ya, walaupun saya pembaca tarot, mau twin flame, soulmate, yang penting solusinya gitu loh. Istilah itu nggak penting. Karena kita selalu ingat loh, terus kalau ingat mau diapakan gitu. Maunya dibawa kemana kalau ingat? Mau dipersatukan atau dipisahkan? Kalau dipisahkan ya usaha, kalau dipersatukan ya usaha dengan doa, podo gitu loh. Yang logis dong. Lek twin flame terus opo? Terus kenapa? Kan hanya istilah. Yang penting solusinya, gitu loh. Lanjut ya. Apa harapan dia? Pikiran dia ya? Atau apa yang ingin dia sampaikan pesannya? Gini loh. Ya, saya artikan supaya mudah dipahami, bukan saya ngarang. Memang sekarang time apart from your partner is on the horizon. Sekarang mungkin berpisah. Sebentar. Let go of control issue. Allow the situation to unfold naturally. Jangan terlalu menggenggam erat terhadap apa yang ada dalam hubungan kita. Entah kecemburuan, ego atau apapun. Termasuk control issue. Permasalahan terkait dengan kontrol. Kontrol emosi. Kontrol saling mengontrol. Semoga saya bismillah nggak keliru ngomongnya, keselip ya. Bismillah. Jadi kalau memang kita sudah sama-sama bisa mengontrol emosi kita, sudah redam, nggak konflik lagi ya. Mungkin kita bisa bersatu lagi karena di sini the ring, hubungannya terikat, nggak semudah itu berpisah. Oke, lanjut. Di sini you love yourself first. Your self-respect make you more romantically attractive ya. Sementara saat ini, ayo kita sama-sama mencintai diri kita sendiri dulu ya. Membahagiakan jiwa kita. Menghilangkan yang namanya luka hati karena konflik, karena ketidaknyamanan. Mendinginkan. Paham ya? Harapan dia seperti itu. Udahlah, kita itu chemistry terikat dalam satu koneksi yang sangat erat. Tapi aku sekarang tak financial and career dulu yang saya pikirkan. Tapi saya ingin playfulness, senang lagi sama kamu loh. Iki loh. Oke, lanjut ya. Kalau gitu, kalau memang situasi kondisinya seperti ini, solusinya gimana? Ya, solusi atau pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Kita lihat sama-sama ya. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Oke. Kalian harus apa? Dituruti boleh, nggak diturutin terserah. Saya cuma membacakan ya. Oke, kita lihat. Saya lupa nanti inisialnya ya terakhir ya. Pesan semesta 3 aja. Supaya nanti dibilang tukang dakwah. Let yourself feel all your emotion. Oke, kalau memang kamu sekarang itu masih marah, masih kecewa, masih apa, nikmati. Gak apa-apa. Itu hal yang natural. Oke, saya baca ya. Your entire rainbow spectrum of feeling is sending you important message and guidance. Jadi gini, ikuti. Emosi itu gak selalu marah loh, Re. Ya, sedih, bahagia, atau datar. Gak apa-apa. Ikuti saja, karena sebenarnya dalam emosi-emosi itu ada pesan-pesan yang penting ya, dan mengerahkan kalian. Tapi kalau saran saya, ini dari saya, apa sih gunanya kalau emosi itu ke arah yang negatif? Hasil akhirnya itu loh, ya, outcome-nya, waduh gaya nih bahasa Inggris, outcome, hasilnya. Hasil akhirnya itu nggak akan bisa apa ya, nggak akan baik karena dari energi yang negatif. Memang kalau memang dalam konflik sebaiknya tenang dulu, seperti itu ya. Karena dalam keadaan emosi yang negatif nggak akan ada penyelesaian yang terbaik.
Seperti itu. Sarannya kartu, saya cuma nambahin. Oke, lanjut. Give it to God. Take a deep breath. And on the exhale release the situation to God for healing and answer. Tarik nafas yang dalam ya dan lepaskan dalam situasi ini kepada Tuhan. Artinya suruh apa? Doa ya. Atau yang bisa meditasi. Untuk apa? For healing, untuk menyembuhkan, untuk menetralisir yang namanya emosi itu loh. Emosi itu kalau negatif ya, yang ikut siapa? Masuk malaikat. Masuk hal positif, masuk kebaikan, hal yang positif, ya negatif lah. Kalau negatif, ya nggak akan bisa healing, nggak akan bisa sembuh. Jiwanya tetap kecewa, sakit hati, terus seperti itu. Ya, memendam energi negatif tidak akan menghasilkan sesuatu yang positif. Wong yang positif aja belum tentu bisa positif kok. Ya kan, menanam hal yang positif itu belum tentu hasilnya positif. Mungkin sekarang, mungkin besok, mungkin kapanpun ya. Dan akan menemukan jawaban. Kalau hatinya emosinya negatif ya, hati pikirannya, energinya ya negatif. Yang jawab siapa? Setan. Masuk malaikat. Ya kan? Jadi kalau mau yang positif, yaitu tadi, minta kepada Tuhan. Kalau nggak kuat, minta ditenangkan, diberikan ketenangan hati, dibantu untuk bisa healing dan bisa mendapatkan jawaban yang terbaik. Tapi jangan nyuruh-nyuruh Tuhan ya, jadikanlah begini, biar berikanlah dia satu hidayah untuk berubah. Minta untuk dirimu dulu itu loh, ya. Bless your heart, reach out for emotional and spiritual support to heal and mend your heart. Suruh menyembuhkan hati dulu kalau masih emosi ya. Rengkuhlah emosimu ya dan spiritual support secara jiwa. Untuk apa? Heal and mend your heart. Untuk menyembuhkan hati ya. Seperti itu. Ini butuh support yang lebih tinggi dari Tuhan. Mungkin saya sudah berusaha sabar, tapi kesabaran saya sudah habis, gak ada sabar habis. Keikhlasan saya itu sebenarnya sudah ikhlas, tapi ya berarti nggak ikhlas, ada tapinya soalnya, gitu loh. Oke, paham ya sampai sini ya? Saya kira itu aja sih. Semoga kalian bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Saya bisanya cuman gini soalnya, nyampaikannya ya. Diambil yang positif ya. Melihat segala sesuatu kalau energi kalian itu positif. Bisa melihat hal-hal di luar diri kalian itu akhirnya melihatnya jadi tanggapannya positif. Kalau kita itu negatif pastilah orang baik aja dibilang buruk. Lihat sesuatu yang indah, gitu aja negatif. Nah, ya monggo, setiap orang beda-beda dan setiap orang berproses untuk menjadi lebih baik. Saya doakan yang nonton saya berproses semakin lama semakin menjadi baik sehingga melihat segala sesuatu itu menjadi indah. Kalau sudah indah, hidup akan damai, bahagia, nggak kemerungsung. Artinya apa? Energinya itu negatif lah. Kemerungsung itu nggak ada bahasa Indonesianya. Coba tulis di komentar. Kemerungsung itu apa? Kalau yang tahu sama bahasa Jawa. Saya kesulitan untuk mentranslate dari bahasa Jawa ke Indonesia untuk kosakata yang unik gitu loh. Kayak kemerungsung, metenteng itu saya kurang menemukan kosakata yang tepat. Padahal yang nonton tidak semuanya mengerti bahasa saya paham itu. Tapi saya juga berusaha kok untuk bisa bahasa Indonesia yang baik ya. Terutama untuk dari Malaysia itu kadang-kadang ngomong apa sih? Iya, saya pun kadang-kadang apa ya kosakatanya. Tolong dibantu teman-teman untuk beberapa kosakata saya yang saya tidak menemukan untuk arti dari arti bahasa Indonesianya itu loh. Tolong dibantu translate. Ambil yang positif teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kalian bisa semakin baik dengan nonton tarot menjadi lebih positif. Amin. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya upload yang terbaru kalian bisa ikut.
mungkin energi kalian yang ketarik ya. Sekali lagi ini general, yang ingin personal reading cek deskripsi box. Terima kasih banyak dan sampai jumpa, bye-bye.